Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali bersama-sama berjumpa. Dan mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan adalah iman yang dimurnikan. Mari kita akan membaca di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, setiap manusia di muka bumi ini tentu tidak akan pernah menginginkan apa yang namanya penderitaan. Setiap orang pasti ingin hidup dengan nyaman, dengan penuh kebahagiaan tanpa mengalami kesusahan atau penderitaan. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk menjadi orang Kristen, Anda ketika memutuskan untuk mengikut Yesus, itu artinya Anda sudah menjadi murid Kristus. Dan ketika Anda menjadi pengikut Kristus, maka ada kalanya kita akan mengalami berbagai macam pencobaan. Artinya kita akan mengalami apa yang namanya berbagai macam penderitaan. Yesus sudah berkata bahwa siapa yang mengikut Dia, maka dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya untuk mengikut Yesus. Itu sebabnya mari kita tidak bisa mengelak daripada apa yang namanya penderitaan ini. Sebab ketika Anda menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka tiba-tiba Anda harus mengalami apa yang namanya penderitaan. Anda difitnah orang, Anda harus dimusuhi orang, Anda harus dikucilkan dan sebagainya. Ini sudah menjadi konsekuensi kita. Dan ada kalanya kita seringkali tidak mengerti bahwa ternyata Allah memang mengizinkan kita ada di dalam penderitaan ini. Mengapa demikian? Karena ternyata Allah sedang memberi kesempatan di mana ketika kita mengalami penderitaan, disitulah sebenarnya iman Anda dimurnikan. Jadi Anda harus mengerti hari ini ternyata penderitaan adalah alat Tuhan untuk memurnikan imanmu. Oleh sebab itu mari kita jangan bersedih, jangan mengeluh, jangan pernah berputus asa. Ketika kita harus mengalami penderitaan, bersukacitalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar." Saudara, mari ketika kita menghadapi semuanya ini, penderitaan demi penderitaan yang memang harus kita jalani, ingat, bersukacitalah, tetaplah berbuat yang baik, tetaplah di jalan yang benar. Karena ternyata kita ini adalah orang-orang yang berbahagia di mata Tuhan. Mengapa demikian? Karena ternyata di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang diperkenan oleh Bapa di sorga. Dan bukan hanya diperkenan oleh Allah, tetapi ketika kita menghadapi berbagai macam penderitaan ini, kita rela, kita memang harus menjalaninya. Dan kita benar-benar
melakukannya dengan penuh sukacita, maka saya percaya disitulah sebenarnya Allah sedang memurnikan imanmu. Dan ketika imanmu diuji, imanmu dimurnikan, disinilah sebenarnya iman Anda akan benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata, ketika imanmu dimurnikan, justru nilainya itu jauh melebihi nilai daripada emas yang fana yang dimurnikan oleh api. Dan saya percaya, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, bahwa orang-orang yang ketika imannya dimurnikan dengan berbagai macam penderitaan, dan ketika ia mampu untuk bertahan, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk terus melewatinya, dan kita bergembira dan bersukacita, maka saya percaya kita kelak akan mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Percayalah, apa yang kita alami ini hanyalah sementara, tetapi kelak kita akan mendapatkan apa yang luar biasa dari Tuhan. Dan disitulah di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang memiliki nilai, memiliki kualitas yang luar biasa, karena kita telah lulus di mana iman kita dimurnikan, tetapi kita tetap bertahan dan tetap bersukacita menjalaninya. Kiranya renungan iman berkati kita. Puji Tuhan. Shalom.